Hai kawan Prima, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Saya Ronald Surapraja, senang bisa kembali menyapa kawan Prima di Prima Talk yang dipersembahkan oleh Jaringan Prima. Nah, di episode kali ini saya akan ngobrol santai, tapi juga penuh dengan isinya bakal daging semua. Kita akan ngobrol mengenai transaksi layanan perbankan melalui mobile banking. Pasti pada punya dong? Harus punya! Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena sekarang ada kemajuan teknologi yang membuat transaksi digital berkembang semakin pesat. Akhirnya apa? Aplikasi mobile banking menjadi semakin diminati. Tentu saja, karena kita bisa melakukan transaksi perbankan di mana saja, kapan saja dengan aman dan nyaman hanya cukup lewat handphone kita. Ya kan? Nah, saya nggak mungkin sendirian ngebahas ini. Ada sahabat-sahabat saya ya, yang pasti isinya akan bermanfaat untuk disimak sama kawan Prima. Yang pertama ada Mas Ganteng. Mas Danang Wedasmara, beliau adalah e-banking departemen head dari Bank BRI. Mas Danang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Asik. Dan juga ada sahabat saya, aktris juga, penyanyi juga. Mantan penyanyi. Udah nggak mau nyanyi lagi katanya. Kenapa sih? Udah capek ngurus 5 anak. Ngurus suami. Aduh, Usi Sulistiawati. Thank you. Oke, sebelum berbincang lebih dalam lagi, lebih baik kita saksikan nih tayangan yang satu ini mengenai layanan transaksi digital perbankan. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, Indonesia justru mengalami peningkatan transaksi digital secara konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan mobile banking melalui smartphone semakin diminati sebagai salah satu metode pembayaran. Data Bank Indonesia menyebutkan nilai transaksi digital banking meningkat 31,4% secara tahunan atau year on year, menjadi Rp4.557,5 triliun pada Agustus 2022. Di saat bersamaan, Bank BRI semakin gencar mengedukasi masyarakat dan nasabahnya untuk memanfaatkan transaksi keuangan secara cashless. BRI menyediakan layanan digital dengan fitur-fitur lengkap yang semakin memudahkan transaksi masyarakat. Salah satunya melalui Brimo, yakni super app yang mengintegrasi beberapa aplikasi e-banking BRI yang dapat diakses melalui gawai. Kawan Prima, itu data dari Bank Indonesia loh, bahwa memang transaksi perbankan secara digital berkembang dengan sangat pesat. Usi pakai, saya pakai, Mas Danang juga pakai. Apalagi sih, Mas Danang ini kerjanya di Bank BRI. Ini gimana Mas Danang melihat transaksi digital perbankan yang semakin meningkat terus, Mas? Iya. Tadi kan kalau dilihat di video, naikannya cukup tajam memang, 30%, 4.000 triliun. Iya. Kalau saya lihat ini memang nggak terlepas dari perkembangan internet dan digital lagi di Indonesia ya. Di 270 juta populasi Indonesia, itu 150 juta diantaranya itu sudah aktif bersosial media melalui mobile gadget. Udah lebih dari setengahnya ya? Iya, sudah lebih dari setengahnya. Artinya orang-orang tersebut itu sudah selangkah lagi atau sudah terliterasi digitalnya sudah baik gitu ya. Sehingga mereka sudah terbiasa seharusnya bertransaksi atau beraktivitas melalui gadgetnya. Apalagi sekarang secara industri digital sudah berlomba-lomba mereka untuk menyediakan layanan yang terbaik untuk memudahkan customernya. Misalkan di BRI dengan Brimo Super Apps-nya, kita mengembangkan supaya nasabah itu nggak perlu lagi repot ke unit kerja untuk buka rekening, daftar Brimo, gitu. Transaksi yang lain semua bisa selesai di genggaman melalui Brimo. Apalagi ada lagi use case yang lain yang dibuat oleh industri. Jadi orang makin terbiasa aktivitasnya itu selesai melalui handphone. Karena apa ya? Karena memang lebih mudah, lebih nyaman. Di mana aja bisa, kapan aja bisa. Dan yang terpenting adalah rasa aman tetap ada. Gitu. Nah, kawan Prima, kalau misalnya kita lihat ya di film Superman, kan kalau mau berubah kan buka baju. Ini juga super app, coba buka bajunya sini. Coba dong, Brimo. Super app. Nah, Usi sendiri nih. Kan usaha punya, ngurus suami, ngurus anak, punya aktivitas sendiri juga. Kemudahan apa yang Usi rasakan dengan adanya transaksi digital? Dulu mas, sekarang bedanya apa? Yang paling kelihatan dari segi ibu rumah tangga dulu ya. Kayak bayaran sekolah. Kalau dulu aku sih masih ngerasain tuh waktu orang tua kita kalau bayar
sekolah tuh uangnya dimasukin ke buku. Iya betul. Iya kan, benar kan? Tolong story ya, ke gitu sekolah kan. jangan sampai telat ya, gitu ya. Iya gitu ya. Nah itu dari sekolah aja udah enggak. Terus yang lain-lain apapun, misalnya kayak bayar-bayar listrik, air, cicilan-cicilan, segala macam itu sekarang kan emang tinggal pakai handphone doang. Betul. Malah kalau dulu kita tuh kalau ketinggalan dompet suka deg-degan, kalau sekarang ketinggalan handphone. Semuanya karena semuanya dari ada di sini kan. Kris apa semua dari sini kan bisa mau transfer segala macam dari sini. Jadi memang ya beda banget sih kalau perubahannya, dan itu kayaknya ya nggak tahu ya feeling aku apa bener apa enggak, tapi memang 5 tahun belakangan ini tuh kayaknya pesat banget ya perubahan-perubahan segala macam yang urusan pembayaran tuh kayaknya gitu ada lagi. Pengembangannya ada terus ya Mas. Apalagi masa pandemi kan, mereka dipaksa untuk shift ke digital gitu ya. Dulu waktu pandemi kan kita kira kita nggak bisa belanja, nggak bisa kemana-mana. Malah lebih enak di rumah. Boros. Bayar. Nah, tadi kan Lucy sempat ngomong Kris nih, Mas Danang. Kris ini kan kalau misalnya kawan Prima punya Brimo, itu kan adanya di fast menu. Ya, betul. Gampang banget diaksesnya. Keterlaluan kalau sampai hari ini belum punya Brimo, keterlaluan. Gitu kan. Nah, di fast menu itu selain ada Kris, ada fitur apa lagi nih Mas? Nah, di fast menu itu selain Kris tadi, ada juga fitur-fitur yang lain. Misalkan nih, kenapa kok Kris kita masukkan ke fast menu? Kalau udah di depan kasir, masa kita cari-cari dulu gitu ya? Udah paling depan. Apalagi belakang ada antrian. Nah, kan mesti kita keder nih. Yang paling gampang ya? Makanya kita cukup klik Kris, masukin nominalnya, masukin PIN, selesai. Jadi cuman nggak lebih dari 10 detik udah selesai gitu ya. Itu juga sama, di Brisi juga gitu. Misalkan lagi berhenti di pintu tol gitu. Pas ngetap, saldonya habis. Kan kayak dulu belakang banyak mobil gitu. Nah ini tenang aja, nggak perlu login, langsung tap aja di Brimo-nya, langsung pilih top up, pilih nominal yang dipengen, masukin PIN, selesai, tap langsung jalan gitu. Nggak nyampe semenit ya Mas ya? Nggak nyampe. Kemudian di situ juga ada yang namanya pulsa, dompet digital, itu sekarang kan sudah menjadi kebutuhan primer. Betul. Setuju. Kebutuhan bulanan, bahkan ada yang bilang kebutuhan mingguan, karena setiap minggu di top up itu. Betul Ibu. Benar sekali. Gitu. Jadi akhirnya kita permudah supaya aksesnya gampang, nggak perlu login, tapi tetap merasa aman karena yang bisa ditransaksikan hanya transaksi yang pernah dilakukan atau yang sudah pernah disimpan di daftar tersimpan. Dia tercatat semua. Jadi nggak semua nomor bisa dipakai. Nah tadi Mbak Usi bilang, wah jadi banyak pengeluaran dong. Nah nggak apa-apa, di Brimo sendiri sebenarnya kita juga ada niat untuk meliterasi finansial. Artinya pengguna-pengguna Brimo ini selain kita ajarkan bagaimana bertransaksi lebih mudah, tapi juga bertanggung jawab terhadap keuangannya. Makanya di fast menu itu ada fitur Personal Finance Management atau PFM. Kita bisa ngeliat tuh dengan mudah berapa sih pengeluaran kita 1 bulan. Nah 1 bulannya itu kita bisa ngeset tergantung tanggal gajian. Misalkan per tanggal 1 atau tanggal 25 itu bisa, yang penting durasi 1 bulan. Penasaran? Kalau Ibu Usi sebagai Menteri Keuangan di rumah, pengeluarannya itu dilepas begitu aja, dicatat, atau ya udah deh yang penting buat keluarga selama nggak over budget? Iya, kalau lagi rajin mah dicatat. Lebih banyak rajinnya atau enggaknya? Enggak. Tapi aku emang dikasih tahu yang di aplikasi Brimo itu yang ada apa tadi, yang Personal Finance Management. Itu aku udah berapa kali dikasih tahu sih. Cuman aku emang belum pernah make. Karena ya kadang-kadang kalau ya ibu rumah tangga ya, jadi kan emang banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang memang over gitu. Pos-pos penting sih ada. Cuman kan di luar itu kadang suka gitu ya. Gimana? Jadi aku mungkin harus pakai tuh yang tadi ya. Ntar aku coba pakai deh, daripada mubazir juga ya. Yang pasti kita ini harus mengikuti perkembangan teknologi. Nggak bisa dilawan. Benar. Ya, kemampuan berdigital ria itu adalah sebuah default sekarang. Mutlak harus kita miliki. Jadi sekali lagi, kalian Prima, yuk download aplikasi Brimo Super Apps dari Bank BRI sekarang juga. Seru kan obrolannya ya. Nanti akan ada 1 orang lagi yang bakal menambah keseruan ngobrolnya kali ini di Prima Talk ya. Siapa dia? Tunggu. Yang pasti tetaplah bersama saya dan juga Usi dan Mas Danang di Prima Talk yang dipersembahkan oleh Jaringan Prima. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mencatat terjadinya peningkatan pengguna Super App Brimo hingga 18,47 juta pengguna atau meningkat sebesar 66,3% secara year on year di tahun 2022.
super app yang memiliki lebih dari 100 fitur dan terhubung dengan berbagai agregator dan biller ini sangat membantu kebutuhan perencanaan finansial masyarakat dengan killer features-nya seperti digital saving, registrasi BRIMO, BRIMO Fast Menu, cardless cash withdrawal, hingga personal financial management. Hingga Agustus 2022 lalu, BRIMO mencatat jumlah transaksi hingga 1.567 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sejalan dengan strategi BRIMO yang gencar melakukan inovasi dari segi fitur maupun kemitraan dengan berbagai merchant. Yuk kita pakai BRIMO! Kawan Prima, seperti yang tadi saya bilang, bukan hanya ada saya, Usi dan juga Mas Danang, tapi ada satu orang lagi. Beliau sahabat saya, kalau diajak ngobrol ceritanya seru. Diajak ngobrol aja beliau menyambung. Keren ya. Beliau ini adalah Direktur Marketing dari PT Rintis Sejahtera atau Jaringan Prima, ada Pak Suryono Hidayat. Pak Sur, apa kabar? Kabar baik dong, sehat semua ya. Halo. Seger terus nih Bapak Yes, nih. Semangat terus. Ini tahun era 2023, nggak usah dicat lagi. Kalau video sebelumnya kan hitam, sekarang udah putih. Gitu. Semangat terus ya. No chat-chat. Iya, no chat-chat ya. Pak Sur tadi kan lihat video tadi Pak. Ya. Kalau BRIMO mengalami peningkatan yang signifikan, 66,3%. Artinya apa? Transaksi digital perbankan makin dicintai. Bapak sebagai orang yang menggelorakan semangat bertransaksi digital, ikut senang lihatnya dong Pak? Senang dong, ya. Naiknya hampir 70% atau hampir kira-kira 70-an%. Transaksi naik terus. Nah, kami selalu mensupport BRI, apalagi BRI sebagai partner utama kami. Nah, kami selalu mensupport, memberikan dukungan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing partner, termasuk BRI. Oh gitu. Ya. Ini kerjasamanya harus. Yeah. Besti. Pandemi merubah segalanya. Yeah. Pandemi ya kita, apalagi kita yang semuanya. bergerak dunia hiburan juga ya benar. terdampak sekali. Tapi ada satu pihak yang selama pandemi juga ada yang bangkit, ada yang hancur juga. UMKM loh, Mas Dan. Betul. Ini kawan Prima jangan salah, UMKM itu bisa dibilang sekarang adalah sokok guru perekonomian Indonesia. 60% PDB, produk domestik bruto Indonesia dari UMKM. Dan kita tahu, BRI ini sahabatnya UMKM. Nah, apa yang dilakukan sama Bank BRI untuk membantu UMKM? Masuk. Mas Danang ya. Jadi BRI dengan UMKM itu ibarat pasangan, ya kan? BRI udah lama banget dan memang komit banget untuk terus mengembangkan dunia UMKM. Ya. Gitu. Makanya sekarang kita punya banyak produk-produk yang memang mensupport mereka, mulai dari pinjaman, simpanan, sampai layanan perbankan seperti sistem pembayaran, kita sediakan semuanya. Nah, apalagi pas kemarin pandemi, jadi kita terus melakukan gimana sih caranya supaya UMKM ini tetap bisa mendapatkan layanan perbankan, misalkan pinjaman, itu tanpa harus datang ke unit kerja. Makanya ada tuh fitur-fitur yang kita kembangkan di BRIMO supaya bisa mendukung para UMKM, misalnya seperti pinjaman dibuka di dalam BRIMO gitu ya. Terus ada juga sebenarnya UMKM itu kan nggak selalu bicara tentang bisnisnya, pasti ada namanya kegiatan operasional ya yang mendukung bisnisnya seperti bayar listrik, bayar PDAM, air, pajak, retribusi, kemudian kalau dia sudah punya karyawan berarti dia perlu BPJS tenaga kerja. Betul, ya. Nah, semuanya itu sudah ada. Semuanya itu ada di dalam BRIMO. Tentunya kita bisa menghadirkan layanan lengkap dengan dealer-dealer yang banyak ini ya karena kita berkolaborasi dengan banyak pihak, agregator. Dalam hal ini Prima juga termasuk salah satu agregator yang kita pakai di BRI. Oke. Ini menarik soal pinjaman. Tuh, jadi kawan Prima ingat ya, kalau punya BRIMO mengajukan pinjaman bisa hanya lewat telepon kita. Iya benar. Benar. Kita pinjam apa sih? Yuk, kamu butuh nih buat beli apa ya? Nah ini pinjaman jenis apa aja loh yang ada di aplikasi BRIMO buat para UMKM. Nah, Mas Danang. Makasih Mas Ronald. Jadi di BRIMO itu ada 3 produk pinjaman yang mungkin bisa dipakai oleh teman-teman UMKM. Yang pertama itu kredit investasi, gitu ya. Itu bisa dipakai misalkan untuk memperluas lahannya, untuk mungkin menambah jumlah produksinya, kemudian kredit konsumtif yang mungkin dipakai untuk hariannya, kemudian kredit modal kerja yang mungkin ini yang paling cocok kepada UMKM. Nah, setelah
bisa mengajukan, kemudian terrealisasi, gimana nih caranya saya mengontrol pinjaman saya, karena kan tetap harus diintip ya, maksudnya gimana sisa pinjaman saya, angsurannya berapa yang harus saya bayar, itu ada di Brimo. Jadi setelah realisasi bisa dimonitor terus, dipantau terus. Terus supaya tetap lancar, biar nggak dalam tanda kutip menunggak, ya di Brimo juga bisa buat bayar pinjamannya. Jadi nggak cuman bisa buka pinjamannya, tapi juga bisa bayar pinjamannya supaya tetap lancar. Seberapa sering kamu menggunakan layanan BRI atau dalam hal ini Brimo dalam keseharian? Wah, sehari mah bisa berkali-kali. Paling banyak buat apa? Transfer, bayar-bayar ya? Itu paling pasti transfer, terus top up, gitu kan, saldo-saldo. Terus emang yang paling sering ya itu kayak bayar-bayaran ya. Terus kan aku kan juga ada ini kan, sebenarnya aku tuh ada kayak bisnis online gitu. Iya, dan itu memang entah kenapa ya, orang-orang tuh dari awal memang pengennya pakai BRI waktu itu. Kenapa? Ternyata karena kan pelanggan kan banyak di daerah-daerah terpencil juga kan ya. Jadi mungkin karena saking lengkapnya, saking banyak yang pakai, jadi pembayaran juga banyak pakai BRI. Terus kalau yang paling simple apa ya? Aku kan sering nge-mall, bioskop. Oh iya, beli tiket. Iya kan itu juga bisa dari BRI, kerja sama jaringan Prima juga ya Pak ya. Dan itu juga udah lumayan lama kayaknya. Jadi emang yang simple-simple sih, dari yang simple sampai yang berat. Brimo semua. Kamu pakai Brimo, tapi kalau misalnya pakai kartu debit, BRI masih suka? Masih suka. Kemarin aku ada pengalaman, baru aku pulang liburan nih. Liburan ya kan kita pasti ya bawa beberapa kartu lah gitu ya. Entah kenapa, si BRI ini yang paling aman, yang paling lolos aja kalau ada bayaran-bayaran apa di toko-toko di Australia. Oh, di luar negeri? Di luar negeri. Jadi, iya ini aku sampai gini, ini kenapa emang kartu yang lain gitu? Bukan apa ya maksudnya, tapi emang selalu BRI yang selalu lolos. Nah ini kalau misalnya kawan Prima di kasirnya mau makan, mau belanja, kalau misalnya bayar, kita sering melihat ini. Nah, aku ambil ya. Oh iya. Uji enggak? Itu enggak, aku apa sih itu maksudnya? Yang ini nih. GPN apa itu? GPN yang lambang burung. Apa itu? Tanya ke Pak Sur dong, Pak Sur. Ini banyak yang belum tahu nih Pak. Iya, taunya ininya doang kan yang kita tahu ya. Kita hanya fokus ke sini, di scan beres gitu aja. Tapi ini ada logo penting di pojok kanan yang kawan Prima harus tahu. Pak, tolong dijelasin GPN ini apa nih Pak? Baik. Oke, saya pinjam ya ininya ya supaya jelasinnya gampang. Nah, kita lihat di sini tuh ada bermacam-macam informasi. Pertama kita sebut ada GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Gerbang Pembayaran Nasional. Artinya satu kartu atau satu mobile banking atau itu bisa dipakai di semua jaringan yang ada di Indonesia. Itu Gerbang Pembayaran Nasional. Kemudian teknologi yang dipakai untuk menyambungkan alat ke mobile kita itu menggunakan QR atau ini ya QR itu adalah QR Indonesian Standard. Jadi speknya kita bikin seragam semua, jadi nggak ada orang dari bank tertentu ke bank tertentu nggak diterima, enggak. Karena QR-nya sudah seluruh Indonesia sama, seperti bahasa Indonesia lah, kita bisa ngomong sama nih. Nah itu QR standar. Di sini ada juga kode-kode lain, umpama kode dari tokonya, dan ini kan ada tulisan yang paling clear nih, kalau perlu di-shoot, satu kris untuk semua. Ya, artinya clear nih. Jadi ini adalah inisiatif Bank Indonesia untuk menyatukan seluruh sistem pembayaran Indonesia dengan kris. Ya. Jadi ini coba dilihat nanti kalau di toko ataupun di coffee shop atau apa bayarnya kris. Nah, ini perubahan era juga yang tadi disebut orang dulu pakai debit kartu sebenarnya. Sekarang karena takut kartunya kena virus apa dulu ya, karena itu terus disemprot-semprot gitu habis belanja. Nah sekarang dengan QR nggak usah, simple, tap nggak usah ada persentuhan. Nah QR sendiri akan ada ini namanya QR MPM atau Merchant Presented Mode. Ada juga QR CPM, artinya nanti QR-nya handphone kita yang dibaca oleh si penjual. Jadi itu namanya CPM atau Customer Presented Mode. GPN Gerbang Pembayaran Nasional. Satu kris untuk semua. Jaringan Prima nih yang nyatuin semuanya nih, gitu. Nah, kalau Usi kemarin ke Australia berapa lama sih? Hampir 3 minggu. Lama banget. Lama banget, Mas. Aku juga lama banget. Untung bawa kartu BRI semua. Tapi kan sekarang bisa dibilang pandemi udah selesai ya, toh PPKM pun udah dicabut sekarang. Dan kita lihat wisatawan juga sudah mulai banyak datang ke Indonesia, apalagi di objek wisata Bali dan sekitarnya.
sudah menggeliat lagi industri pariwisata. Nah, Usi kemarin ke luar negeri, tapi kan turis asing juga banyak ke sini. Oh iya. Apa yang dilakukan atau kerjasama apa nih antara jaringan Prima dan Bang BRI nih ya? Iya. Untuk memudahkan para turis asing di Indonesia. Coba dari Mas Danang dulu deh. Kalau turis asing datang pasti kan ke tempat wisata. Pasti selain pasti dia butuh lah ya namanya uang tunai, tetap ya, tetap butuh uang tunai. Nah, gimana sih caranya? Misalkan dia khawatir bawa uang tunai selama perjalanan sebelum nyampe ke Indonesia, maka dia bisa tarik tunai di ATM BRI yang tersebar tadi di Indonesia, termasuk terutama di lokasi-lokasi tempat wisata gitu ya. Mereka kartu-kartu sudah yang penting prinsipal global atau prinsipal regional sudah bisa bertransaksi di ATM, dan itu pun ya berkat terbantu tadi karena kolaborasi kita dengan partner, salah satunya dengan Prima. Oh gitu. Ini teknologinya apa sih Pak? Kok bisa begitu? Masing-masing negara kan punya standar sendiri-sendiri itu. Baik itu QR-nya, baik itu kartu debitnya. Nah, fungsi rintis itu di tengah. Umpama nih ya, kita ambil contoh aja ya. Nah, di turis dari Cina lah ya, dengan spek UnionPay-nya mereka, kalau mau masuk Indonesia, mau pakai di BRI kan nggak bisa nyambung. Karena speknya beda. Nah, fungsi kami di Rintis itu menerjemahkan speknya sana menjadi spek GPN. Yang menyambungkan gitu dan mengkonversikan speknya. Umpama Anda ngomong bahasa Cina, di sini bahasa Indonesia. Nggak ketemu tuh. Nggak ketemu. Nah, kita fungsinya itu. Nah, kemudian juga kita waktu settlement sudah tarik-tarikan uang kan, BRI minta duitnya mana? Nah, itu kami juga nanti yang lakukan. Prima yang ngurusin. Iya, kita yang ngerasukan. Malahan kadang-kadang suka nombok apa? Sana libur, sini buka. Dia udah nagih. Saya kan harus nombokin. Nah, itu fungsinya Rintis juga sebagai namanya settlement. Jadi kami membuat sistem dan operasional itu mudah buat member bank atau partner bank kita. Ya, baik itu settlement, transaksi, semua menjadi mudah. Itu fungsi kami. Nah, termasuk nanti akan masuk juga ke QR. QR juga nanti, kalau ini kan tadi debit ya, kartu debit, tarik tunai di Indonesia ataupun Indonesia ke luar negeri, bisa. Nah, nanti juga bisa QR-nya juga nanti cross border. Keren. Gitu kira-kira. Jadi ini buat kawan Prima yang punya kolega di luar negeri, mau datang ke Indonesia, bilangin gak usah ribet, gak usah takut, semuanya simple, semuanya beres. Jaringan Prima yang beresin. Ya. Nah, tapi ini Mas Danang nih, bukan hanya tarik tunai atau cek saldo saja, apalagi nih pelayanan yang bisa diberikan oleh Bang BRI kepada para turis asing. Iya, tadi kan kita ngomong tentang tarik tunai ya. Artinya si turis itu membawa tunai, tapi suatu saat kan dia bakal kerepotan. Apalagi kalau dia dapat kembalian. Bayar 1 lembar, baliknya 5 lembar. Malah repot kan makanya. Nah, itu sebenarnya selama dia pegang kartu dan datang ke merchant-merchant yang ada di situ, ada merchant BRI, ada edisi BRI, itu bisa langsung ditransaksikan. Jadi nggak perlu lagi ngeluarin uang tunai, dapat kembalian, dia langsung gesek kartunya, masukin PIN, selesai, pembayaran udah selesai. Gitu. Jadi sebenarnya dengan itu dimudahkan tuh dengan adanya edisi, jadi nggak perlu lagi pegang uang tunai. Kita kan sudah bisa tuh tadi bayar pakai QR, tapi rasanya nggak lengkap kalau misalnya hanya dipakai di dalam negeri. Brimo juga kepengen nih bisa scan QR yang ada di Singapura. Begitu juga bisa turis Singapura datang ke Indonesia cukup scan ini dengan QR yang sama, itu bisa di scan. Masih on proses. Nah itu kalau nggak salah sudah ada beberapa negara ya Pak Surya, ada Thailand, ada Singapura gitu. Nah kita itu bank bisa connect dengan mereka itu karena kita terhubung dengan switching nasional, termasuk di dalamnya adalah Prima. Jadi kalau kita mau keluar negeri sih, kan biasa kita apa? Ke money changer. Iya, money changer, tukerin. Itu old school banget sih. Old school banget. Iya, bagaimanapun saya sama Usi memang mengalami perubahan zaman dari analog ke digital gitu kan. Iya, ngalamin itu seperti itu. Benar. Sekarang nanti nggak perlu ya? Iya. Tinggal kan bingung tuh bawa koin terus mau diapain koin-koinnya. Iya, benar. Sisa uangnya. Makin seru obrolannya kan? Ya tenang. Kami akan balik lagi dengan bahasan yang lebih seru lagi. Makanya tetap bersama kami di Prima. Kawan Prima, kembali lagi di Prima Talk bersama saya Ronald, ada Usi, ada Mas Danang dari Bang BRI dan juga ada Pak Sur dari Jaringan Prima. Ya, ini adalah kerjasama antara Jaringan Prima dan juga Bang BRI atau Brimo. Kepuasan apa yang Usi dapatkan dengan semua layanan di Brimo? Simpelnya itu sih sebenarnya, karena kan aku lumayan agak gaptek ya. Jadi maaf nih ya, bakal gaptek. User friendly maksudnya Brimo tuh, gampang banget buat dipakai. Iya, gampang banget. Jadi maksudnya kebayang aja kalau
orang yang di kota, orang dari desa sampai di kota tuh bisa menggunakan aplikasi Brimo itu kan berarti kan emang sesimpel itu gitu. Iya kan, sampai di pelosok-pelosok aja. Kadang-kadang orang pelosok aja ya sekarang sih udah tau medsos, cuman kan nggak semuanya juga melek media sosial. Cuman dengan aplikasi Brimo itu kayak ART aku nih Mbak, dan rumah tangga aja kan semuanya Brimo kan, pakai itu kan. Jadi aku agak malu sih waktu itu, gila dia aja pada masa bisa gitu ya. Wah, aku akhirnya pelajarin dan emang simpel banget. Jadi literasi digital juga udah makin baik ya Mas Danang ya. Kita memang ada mandat itu Mas. Literasi digital, literasi finansial, jadi kita customer experience pun kita jaga. Oke. Nah, Mas Danang kalau misalnya kita lihat nih kawan Prima yang pada punya Brimo, ada perbedaan tampilan tuh sih. Juga iya. Ini memang terus dilakukan sering nggak Mas ya? Betul. Berkala jadi gitu? kita memang secara berkala Mas. Jadi mungkin dulu ada yang disebut namanya BRI Mobile, itu aplikasi mobile kita yang pertama gitu ya. Jadi itu sejak, kalau yang Brimo yang baru itu sejak tahun 2021. Pas banget masa-masa COVID, untung kita memang sudah mempersiapkan untuk perubahan. Ya, tapi dari segala kerumitan teknologi kan kita nggak perlu mikirin ya Pak ya, biarkan Prima sama BRI aja yang ngurusin gitu loh ya. Yang pasti semuanya harus user friendly, supaya user experience-nya mudah dan menyenangkan. Ya, orang tua saya aja yang udah generasi baby boomer aja bisa. Gitu loh, apalagi kita, itu harusnya bisa gitu loh. Nah, ini kembali ke Brimo lagi nih ya, ke Mas Danang lagi ya. Tadi kan soal minjem bisa, pinjaman bisa loh ya. Jadi bukan hanya soal bayar-bayar aja, pinjaman juga bisa. Tapi ada nggak fitur investasi? Ada. Di Brimo? Ada juga? Tuh, ada. Itu bagian dari kita melakukan literasi produk-produk finansial. Mungkin nanti sebelum ngomong investasi, kita ngomong juga asuransi gitu ya. Ada juga. Kita bisa beli asuransi, jadi nggak cuma bayar tagihan atau premi asuransi, tapi kita juga bisa beli, misalkan nih, Mas Ronald atau Mbak Usi lagi pengen melakukan kegiatan yang mungkin agak mengundang adrenalin, misalkan terjun payung atau apa gitu ya. Nah, saya itu 1 hari, nah supaya merasa lebih nyaman, yuk beli asuransi yang cuma 1 hari, itu bisa. Jadi cuma beli asuransi 1 hari, cukup bayar belasan ribu, langsung merasa nyaman karena memang tercover asuransi. Dan itu bisa langsung dibeli di Brimo. Itu literasi produk finansial, makanya kita pengen ngasih tahu ke masyarakat sebanyak-banyaknya bahwa sebenarnya produk finansial itu sudah sebanyak itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tadi Mas Ronald bilang tentang literasi, tentang produk-produk investasi. Jadi kita beragam produk investasi ada, mulai dari yang basic yang mungkin orang sudah banyak yang kenal, yaitu namanya deposito. Itu kita bisa langsung bikin deposito tanpa harus datang ke unit kerja, langsung aja klik jadi gitu. Itu ada pilihan mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, semuanya bisa. Kan tentunya kita yang pilih semuanya. Kita pilih semua. Tentunya dengan kita transparan, jadi bunganya berapa sudah kita sampaikan di depan. Nah, selain itu kita mulai meningkat nih, setelah kenal deposito, kita kenalkan lagi produk investasi yang lain, yaitu kayak misalkan DPLK. DPLK ini mirip dengan reksadana, tapi memang tujuannya untuk dana pensiun. Jadi karena dia mirip dengan reksadana, dia sampai ada 3 jenis DPLK, yaitu campuran, saham, dan pasar uang. Jadi nanti tergantung risk appetite-nya seperti apa dari masing-masing customer, karena beda-beda. Setelah ini kerja kayak kita harus punya dana pensiun. Kayaknya iya. Investasi emang harus diversifikasi gitu ya. Nah, satu lagi terkait dengan yang terbaru adalah SPN. SPN ini surat hutang negara. Gitu. Terakhir kan terbit di akhir-akhir 2022 itu ORI dan Sukuk. Itu walaupun muncul terakhir, tapi minat masyarakat untuk beli SPN itu tinggi sekali. Karena kita bisa melihat dari situ ternyata baru buka sekitar 3 atau 4 minggu gitu ya, itu volume transaksi sudah lebih dari 100 miliar. Ini kalau jaringan Prima nih, Pak Sur, inovasi layanan apa lagi sih yang lagi dikembangkan Pak? Ya, ini ada satu inisiatif yang kita akan kerjakan. Itu di Indonesia kan nggak semua bisa ada komunikasi. Nah, kami menawarkan kerjasama juga di satu daerah, umpama pesantren, pasar, dan lain-lain yang remote. Nah, kami akan bantu atau kerjasama, di situ kita bikin infrastruktur. Sehingga nasabah Brimo-nya bisa jalan di sana gitu maksudnya. Brimo itu sebagai issuing, sebagai acquiring juga monggo, drillingnya juga bisa jalan di sana. Jadi kami selalu sebagai di tengah ini yang membantu sistem untuk semua bank peserta ataupun fintech yang lain. Tapi Pak Sur, aku kalau nggak salah pernah baca, dapat informasi bahwa
nanti tuh kita bisa ngambil uang tanpa kartu, cardless cash withdrawal. Ini lagi dikembangkan juga kan Pak ya? Nah, balik tadi ya, tadi kan ada fintech, ada orang mau ngirim uang saudaranya di luar kota. Kadang-kadang mereka nggak punya bank. Iya, nggak punya bank. Nggak punya bank. Mengirim gimana nggak punya abang kok gitu. Tadi dengan bank kiriman namanya CCW tadi, cash cardless card withdrawal, artinya tarik tunai tanpa kartu. Nah, itu gampang. Jadi ibunya kan handphone relatif punya lah ya, SMS atau apa, sehingga kode tokennya itu dikirim ke ibunya cari ATM terdekat, tinggal masukkan, ambil uangnya tanpa kartu. Itu yang memudahkan. Ini ada pengalaman lucu juga nih buat saya nih, saya pengen sharing nih. Saya ke pasar sama istri saya nggak bawa dompet, saya pikir istri saya bawa. Istri saya pikir biasanya saya bawa duit. Saling mengandalkan. Sampai di pasar giliran mau bayar, loh pada nggak punya duit. Untung bawa handphone. Dengan handphone itu saya bisa tarik tunai tanpa kartu. Nah ini manfaatnya. Jadi banyaklah manfaatnya, terutama nanti usaha-usaha kecil, mikro yang unbankable. Mereka kan dagangannya juga langsung harus tarik tunai. Iya, betul. Nah itu yang nanti dengan CCW itu akan menguntungkan. Oke, Uci dalam waktu dekat akan ada liburan kemana lagi ke luar negeri? Belum. Negara ASEAN deh, gitu, Singapura, Thailand gitu. Iya itu sih lumayan ya. Akan ada. Iya akan ada. Cuma yang jauh-jauh sih belum lagi kita. Ini masih penasaran soal itu loh Pak, yang QR cross border. Oke. Jadi pengembangannya mau sampai mana nih Pak? Pak Surya. Ini kalau pernah dengar speech-nya Pak Ferry ya, Gubernur BI, ya. Kan BI sudah mencanangkan ASEAN 5, artinya 5 negara ASEAN menjadi fokus. Yang sudah jalan Thailand, nanti Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian semua Indonesia tuh terkonek. Jadi QR-nya bisa tukar-tukaran. Next lagi Jepang, kemudian Korea, nanti juga harapannya Arab Saudi. Sehingga orang umroh haji udah nggak usah bawa ini lagi pakai QR. Ini yang menarik. Jadi ini yang sudah perubahan ini, bahkan di beberapa negara orang sudah nggak punya uang tunai lagi, sudah bingung lihat uang tunai. Mereka sudah biasa dengan uang digital. Jadi ke luar negeri itu nanti sih bukan hanya paspor yang nggak boleh bawa, jangan lupa handphone sama paspor itu cukup beres, kita bisa survive dimanapun ya. Oke. Dulu gerakannya cashless, sekarang cardless. Jadi handphone saja. Iya bener. Cashless aja kita dulu berasa modern banget ya. Cashless society. Sekarang cardless society nambah lagi. Cukup gini doang. Sekarang udah beres semua. Kemudian sebenarnya dengan Prima nggak cuma menghadirkan fitur aja Pak, jadi kita juga bersama-sama membuat materi komunikasi bareng-bareng, ayo mengajak masyarakat untuk bertransaksi digital karena ada manfaatnya. Jadi bukan karena bisnis bank itu bukan seperti itu, tapi bisnis aja gitu. Tapi sebenarnya memang ada manfaat bagi si masyarakat untuk bisa pindah ke transaksi digital. Kan ada di pembukaan UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan dilakukan oleh berdua ini kan, betul ya Pak ya? Iya, benar. Nah kalau Pak Surya apa nih yang mau dikembangkan bareng sama Bang BRI? Juga mitra lain. Yang tadi sudah saya singgung itu sebetulnya saya tetap fokus menyediakan infrastruktur. Kami itu memang tugasnya infrastruktur yang memudahkan semua pihak bergabung. Nah ini tadi QR border itu sudah disinggung. Tadi yang satu yang tadi tempat-tempat pariwisata, pesantren dan pasar itu kami akan lebih intens kembangkan. Jadi nggak ada orang bilang mengambil uang harus dari gunung ke kota, biayanya udah mahal sekali. Nah itu yang nanti kita akan targetkan di beberapa kantong-kantong tempat duduk di mana mereka itu butuh digitalisasi. Termasuk juga pedagangnya kalau mau jualan segala itu jangan sampai mereka jalan puluhan kilometer, naik ongkosnya udah berapa, mahal juga lah dan repot. Tenaga, waktu itu ya. Nah, kami akan petakan lagi dengan BRI untuk mencari tempat-tempat yang kosong seolah-olah kita bantu. Intinya adalah, ya kawan Prima, perkembangan teknologi adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Ya. Adalah sebuah kewajiban dalam tanda kutip bagi kita untuk mengikuti perkembangan teknologi transaksi digital. Kenapa? Karena semuanya sekarang go digital. Transaksi jauh lebih mudah, aman, nyaman, di mana saja, kapan saja. Makanya sekali lagi, download aplikasi Brimo. Kalau sudah punya, bagus, sudah merasakan manfaatnya. Kalau belum, kasih tahu yang lain. Kamu belum punya, ayo. Bener deh, betul sih ya? Bener, setuju. Rasain manfaatnya, perbankan, transaksi apapun, cukup lewat gadget kita aja.
lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone ya. Cari di App Store ataupun di Play Store ya. Pak Sur, terima kasih. Sukses terus dengan jaringan Primanya. Ya, Mas Danang. Salam buat semua teman-teman di BRI, insan brilian luar biasa semuanya. Osi, salam buat Andika dan anak-anakmu yang lucu-lucu itu. Ya. Kawan Prima, saya yakin perbincangan kami kali ini bermanfaat buat Anda. Sekali lagi, yuk download aplikasi Brimo di gadget kamu. Oke? Dan ini adalah akhir dari episode Prima Talk kali ini. Sampai jumpa di episode Prima Talk berikutnya.